Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 sebagai moderator ingin membahas tentang asam sulfat di mata kuliah penanggulangan tumpahan material berbahaya yang diajar oleh Ibu Mutiara Salsabila. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama ada Fauzan Aziman dengan nomor induk mahasiswa 18020059. Yang kedua ada Ahmad Fikri Alfiansyah dengan nomor induk mahasiswa 18020061. Yang ketiga ada Muhammad Akil Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 18020066. Yang keempat saya sendiri Vido Putra Syahni dengan nomor induk mahasiswa 18020071. Yang kelima ada Muhammad Alif Al-Altof dengan nomor induk mahasiswa 18020072. Yang keenam ada Muhammad Dafa dengan nomor induk mahasiswa 18020078. Yang ketujuh ada Rehan Fajri dengan nomor induk mahasiswa 18020095. Dan yang terakhir ada Noval Arya Dwi Putra dengan nomor induk mahasiswa 18020096. Oke, langsung saja saya akan serahkan kepada rekan-rekan saya. Kelompok saya akan menjelaskan tentang asam sulfat. Saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri dari asam sulfat, yaitu kita memakai kacamata goggles. Nah, kacamata googlesnya ya tidak seperti yang biasa, yaitu memiliki ventilasi yang tidak langsung. Selain itu, pekerja juga menggunakan pakaian pelindung, celemek atau sarung tangan gitu. Nah, pakaian pelindungnya tuh full dari atas sampai bawah. Terus menggunakan masker. Karena asam sulfat ini material yang sangat berbahaya ya, asam sulfat ini. Nah, kemudian cara penanggulangannya. Jika seorang pekerja mengalami kontak dengan asam sulfat, penanggulangannya harus segera dilakukan, yaitu dengan mencuci anggota tubuh yang terkena asam ini. Dan segera harus dibawa ke rumah sakit untuk segera dilakukan pemeriksaan. Penanganan P3K-nya. Pertolongan ini kalau misalkan pekerja terkena pada bagian tubuh bisa sangat bahaya karena asam sulfat ini bisa merusak kulit dan daging. Selain membersihkan diri dengan mencuci dengan bagian yang terkena dengan air yang mengalir, terus jangan lupa juga mencuci semua pakaian yang terkena asam. Terus kucurkan air tanpa henti pada bagian yang terkena asam. Kemudian jika korban mengalami luka bakar yang parah karena ini asam sulfat ini, korban mungkin akan shock. Untuk itu korban harus ditenangkan sambil terus diperlakukan pertolongan pertama hingga menunggu bantuan medis datang. Selain itu, hindari pemberian minyak, salep atau bahan lainnya ke daerah yang terkena asam. Kemudian jika ada yang menelan, pekerja yang menelan, yang harus dilakukan adalah jangan minta untuk dicoba mengeluarkan lagi atau dimuntahkan, sebab asam tersebut adalah membakar bagian tenggorokan jika dimuntahkan. Kalau dimuntahkan, asam sulfat itu akan membakar area yang dilewatinya lagi. Jika korban mengalami pingsan, jangan berkata apa-apa. Tapi jika korban masih sadar, coba untuk secepatnya mengencerkan asam sulfat ini. Caranya itu memberikan susu yang dicampur dengan putih telur. Jika misalnya saat itu tidak tersedia, berikan air sebanyak mungkin. Hal ini harus segera dilakukan agar asam tersebut bisa menjadi encer. Asam sulfat ini memang merupakan salah satu bahan kimia yang paling berbahaya dan merusak. Karena itulah langkah-langkah pencegah harus segera dilakukan, seperti memakai peralatan pelindung yang benar,
terutama di daerah wajah dan pelindung mata. Berikut contoh preparasi asam sulfat dengan proses kontak double. Proses pembuatan asam sulfat di sini menggunakan proses katalitik hidrogenasi. Proses tersebut terdiri dari tahap-tahap tersendiri dan memiliki unit operasi yang sesuai dengan fungsi dari unit tersebut. Secara garis besar, proses tersebut dapat digunakan dengan flowchart berikut. Proses pembuatan asam sulfat di sini menggunakan proses katalitik hidrogenasi. Proses ini melalui beberapa tahap berikut. Yang satu, preparation sulfur handling. Yang kedua, SO2 generation. Yang ketiga, SO2 conversion. Dan yang keempat, SO3 absorption. Proses tersebut terdiri dari tahap-tahap tersendiri dan memiliki unit operasional tersendiri sesuai dengan fungsi dari unit tersebut. 1. Persiapan bahan baku. Jenis sulfur yang digunakan adalah sulfur dari pegunungan belerang dari Kawah Ijen. Dari tempat ini, sulfur diangkut dengan truk untuk dibawa ke pabrik dan ditampung ke dom hamper 145 sampai 148. 2. Tahap sulfur handling. Belerang masuk pada crusher untuk mengecilkan ukuran dan dimasukkan ke melter menggunakan conveyor. Sulfur dicairkan dengan pemanas steam coil yang dilengkapi dengan agitator. Lama dari proses untuk pengendapan kotoran dalam sulfur adalah selama 48 untuk menghasilkan sulfur bersih yang akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sulfur cair kemudian dipompakan ke sulfur filter. Untuk mencairkan sulfur di melter digunakan steam yang bertekanan 7 kg cm kuadrat, dan untuk menjaga keadaan sulfur tetap cair di perpipaan digunakan steam jacket dengan tekanan steam sebesar 4 kg cm kuadrat. Untuk menjaga sulfur untuk tetap cair, temperatur dijaga 135 derajat Celcius. Viskositas sulfur cair akan menurun dengan kenaikan temperatur. Viskositas minimum dicapai pada temperatur 153 derajat Celcius. Pada temperatur di atas 153 derajat Celcius, viskositas sulfur akan naik dengan cepat. Kondensat steam dari jaket dikumpulkan dan ditampungkan untuk digunakan lagi. SO generation, cairan sulfur terbersih di storage tank kemudian disalurkan ke sulfur pit burner yang dibangun di bawah tanah dan dilengkapi steam coil pemanas. Pit ini dilengkapi juga dengan pompa sulfur tipe vertical burnet feed pump, yang mana pompa ini memompa sulfur untuk cair ke sulfur furnace dengan tekanan sekitar 10 kg cm kuadrat. Laju air sulfur cair ke furnace dapat diatur dengan control valve. Cairan sulfur dapat menampung sulfur akan dikeringkan di alat pengering dengan udara kering yang akan membentuk gas sulfur dioksida dengan reaksi sebagai berikut. S tambah O2 dengan SO2 sama dengan 70,96 103 garing kemol. Untuk melindungi pemanasan harus dilakukan pembakaran yang sempurna dari refraktori dan penguapan sulfur serta pembentukan NOx. Gas proses panas yang mengandung SO2 dengan konsentrasi sekitar 10,5% didinginkan secara tepat di dalam WHB dan sistem superheater, yang mana steam yang diproduksi adalah superheater steam. Temperatur gas outlet furnace sekitar 142 derajat Celcius dan outlet WHB 593 derajat Celcius, yang dengan
bypass gas sebagai pelengkap agar temperatur gas inlet konverter pertama juga bed keempat merupakan konverter tingkatan kedua. Setiap tingkat konversi masing-masing mempunyai absorber. Proses mengandung gas SO2 bersuhu 430 derajat Celcius masuk ke konverter bed, di mana kira-kira 60,01% gas sulfur dioksida dirubah menjadi sulfur trioksida. Gas outlet bed 1 yang mengandung SO3 dengan temperatur 611 derajat Celcius masuk ke heat exchanger, di mana panas ini disalurkan atau diberikan untuk gas yang akan masuk ke bed keempat. Gas dari bed pertama kemudian masuk ke bed 2 dengan temperatur 440 derajat. Untuk konversi selanjutnya, gas outlet bed 2 dengan temperatur 521 derajat. Saya masuk ke exchanger pemanasan 2 dan kemudian keluar pada temperatur 430 derajat. Dan masuk ke bed 3. Pada heat exchanger ini panas gas digunakan untuk memanaskan gas-gas yang ingin ke bed keempat. Gas outlet bed 3 banyak mengandung SO3 dengan temperatur 451 derajat Celcius. Masuk ke economizer untuk didinginkan hingga 220 derajat Celcius. Sebelum masuk absorbing tower 1 sekitar 94% dari gas SO2 dikonversikan menjadi gas SO3 di 3 bed pertama. Nomor 5, SO3 absorption. Udara atmosfer dihisap dengan air blower melalui drying tower. Pada drying tower ini kandungan air dalam udara diserap H2SO4 dan menghasilkan udara kering. Asam sulfat 98,5% disirkulasikan melalui drying tower. Udara kering dari air blower yang bertemperatur 109 derajat Celcius dimasuki menuju sulfur penampung berguna sebagai udara untuk pembakaran oksidasi belerang. Sulfur trioksida yang dikandung oleh gas di bed ketiga dan bed terakhir dari penampung oleh H2SO4 98,5% akan diserap yang kemudian disirkulasikan di absorbing tower pertama dan kedua yang akan menghasilkan asam sulfat. SO3 tambah H2OH2SO4 dikurang 3,28. Pengenceran H2SO4 selama penyerapan H2O dari udara di dalam drying tower dan penambahan konsentrasi oleh absorpsi sulfur trioksida di dalam absorbing tower pertama kemudian disatukan bersamaan di dalam DT-1 at pompa tangki. Apabila konsentrasi H2SO4 di dalam pompa tangki besar dari 98,5%, ditambahkan air di Lucian water yang tujuannya untuk menjaga konsentrasi tetap 98,5% H2SO4. Alur komunikasi berupa aliran informasi mulai dari diterimanya laporan kedaruratan sampai dengan kedaruratan dapat diatasi. Alur komunikasi juga hendaknya dapat menjelaskan kewenangan masing-masing orang dalam menyampaikan komunikasi sesuai dengan tugasnya. Sistem hubungan antar tim menunjukkan keterkaitan tugas antara satu tim dengan tim lainnya, misalnya keterkaitan antara tim kaji cepat dengan tim tanggap darurat, tim kaji cepat dengan tim pelayanan kesehatan, dan seterusnya. Bagian ini dapat dijelaskan secara skematis agar lebih mudah dipahami oleh para pengguna atau pekerja. Ini ada contoh bagan alur komunikasi. Yang pertama, laporan kedaruratan diterima oleh petugas call center. Seterusnya, validasi laporan oleh petugas call center. Seterusnya, penyampaian laporan kedaruratan dari petugas call center ke koordinator. Seterusnya, penugasan tim oleh koordinator. Seterusnya, penyampaian informasi kepada masyarakat dan atau pihak luar mengenai dampak kejadian. Seterusnya, laporan kepada pemerintah kabupaten atau kota
provinsi, dan nasional. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like dan subscribe video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.